Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra syami wa syahra taubah walladzi anzalal qur'ana fihi biwasilatil malaikah nahmaduhu wa nasta'inuhu min syarri hamazati syayatin wan nafsil lawwamah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semua muslim sangat menanti-nantikan kehadiran bulan yang penuh rahmat ini. Maka selayaknya kita tidak perlu menunda lagi untuk meningkatkan kesolehan kita. Ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk meningkatkan ketakwaan kita. Maka mulai sekarang marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin jauh meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdoa sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkatilah kehidupan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada terasa tinggal menghitung hari kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Sebagai seorang muslim yang taat, sudah sepatutnya kita berbahagia seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Ramadan. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan suci yang spesial dan istimewa. Maka darinya, kita pula perlu menyambut bulan yang mulia ini dengan penuh bahagia dan gembira. Gembira bukan berarti euforia, melainkan melakukan persiapan-persiapan yang matang dan mantap sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Rasa gembira ini mencerminkan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Karena sejatinya bulan Ramadan adalah salah satu dari syiar dalam agama kita yang harus senantiasa kita hormati dan kita agungkan. Bila kita menyambut bulan Ramadan dengan hanya biasa-biasa saja, tidak terlalu bahagia, bahkan tidak terlalu memperdulikannya, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala nar." Yang artinya, barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya dari api neraka. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum syamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr." Yang artinya, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu.
saat itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Para setan-setan diikat. Dan pada bulan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Rawahu Ahmad. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan membawa banyak keutamaan bagi kita semua. Jika kita merenunginya satu persatu, maka tentulah kebahagiaan itu akan bertambah lengkap dan sempurna. Di antara hal-hal yang membuat kita bahagia dalam menyambut bulan Ramadan adalah sebagai berikut. 1. Bulan Ramadan adalah bulan penggugur dosa. Hadirnya bulan Ramadan menjadikan momentum bagi kita untuk membersihkan diri dari noda dosa dan kemaksiatan yang tidak kita sadari. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan penuh kebaikan, di mana kita semua menjalankan ibadah dengan penuh semangat, berbondong-bondong, dan sungguh terasa lebih ringan. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan di mana ukhuwah kita menjadi lebih meningkat. Keseharian kita dipenuhi dengan pertemuan antar jamaah, baik di masjid maupun di mushola. Mulai dari sholat tarawih, tadarus, dan sholat subuh bersama. Berkumpul tersebut tidak hanya di luar rumah saja, melainkan berkumpul tersebut kita juga merasakannya di dalam rumah. Kita merasakan keharmonisan yang semakin bertambah saat bulan Ramadan. Banyak kesempatan untuk berkumpul antar keluarga, khususnya ketika berbuka puasa dan menjelang sahur. Ini semua tanpa kita sadari, sungguh membuat hati kita lebih tenteram dan lebih nyaman. Yang keempat, bulan Ramadan adalah di mana Allah menjanjikan banyak pahala kepada kita semua melalui amal-amal yang ada di dalamnya. Setiap amal mempunyai keutamaannya masing-masing. Khususnya kita bergembira karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang bernilai melebihi dari 1000 bulan. Ini menjadi kesempatan yang sungguh kita impikan untuk mendapatinya dengan memperbanyak ibadah pada malam tersebut. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, wahai saudara-saudara seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara nikmat yang terbesar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah kemampuan untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Karenanya, para hamba mesti berbahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan syukur dan keridhaan. Sesuai firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Shadaqallahul azim. Al-ayah, yang artinya bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir pada bulan tersebut, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut.
Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapapun yang masih dapat menjumpai bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Marilah kita senantiasa menyongsong kedatangan bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, mempersiapkan segala potensi fisik, materi, maupun rohani untuk mengagungkan bulan Allah ini. Para ulama terdahulu mencontohkan bahwa sejak mendekati akhir-akhir bulan Sya'ban, mereka senantiasa meningkatkan amal-amal kebaikan seraya berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pada bulan Ramadan ini keamanan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Berikanlah kepada kami taufik dan i'anah-Mu, agar kami mampu melakukan amalan-amalan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi." Dan bila telah datang bulan Ramadan, marilah kita ikuti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Rawahu Bukhari. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami mengakhiri kultum ini, izinkan kami mengutip pernyataan Imam Besar Syafi'i yang berkata bahwa jiwamu jika tidak disibukkan dengan kebenaran dan kebaikan-kebaikan, maka ia akan sibuk dengan kebatilan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada benarnya itu semata-mata fadl dari Allah. Ada kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.